Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menyentuh hati. Seorang pria muslim yang dikenal taat beribadah, rajin mengaji, dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran yang diyakininya. Tetapi mengalami sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah pencarian akan kebenaran dan damai sejahtera yang sejati, ia mulai mempertanyakan berbagai hal yang selama ini ia pelajari. Rasa penasaran itu membawanya untuk mengenal lebih jauh tentang Tuhan Yesus. Melalui berbagai pengalaman hidup, pergumulan batin, dan proses pencarian yang panjang, hatinya mulai terbuka terhadap kasih Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi, sehingga akhirnya ia mengambil keputusan besar untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bagaimana reaksi keluarga dan orang-orang di sekitarnya? Ya, mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini kita diberkati dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rahtomo Jati, kata orang tua saya darah utama dan yang sejati. Saya lahir dari keluarga Muslim, ya keluarga saya tidak ada satupun yang Kristen. Kakek nenek saya, orang tua saya, saudara saya tidak ada satupun yang Kristen. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil saya mendengar panggilannya sehingga saya boleh membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sehingga pada saat saya terima Yesus, saya dibaptis, saya ditambah nama Cornelius. Ya, harapan saya seperti perwira Itali yang takut akan Tuhan, yang sedekah dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi nama saya Cornelius Rahtomo Jati. Ya, jadi Cornelius itu nama baptisan saudaraku ya. Dan nama saya Rahtomo Jati, darah utama dan yang sejati. Kenapa saya dinamakan Rahtomo Jati? Karena begini saudara, ya ini saya ceritakan dari awal ya. Bagaimana orang tua saya memberi nama Rahtomo Jati itu. Jadi orang tua saya itu menikah tahun 1970. Dan setelah menikah, ini cerita orang tua saya itu hamil. Dan anehnya hamil ini ya bisa sampai 6 bulan gitu ya, 6 bulan ya, 16 bulan maksud saya. Ya, bisa sampai 16 bulan, ini menurut cerita orang tua saya. Biasanya orang hamil kan 9 bulan, 2 minggu lahir gitu ya. Tapi ini orang tua saya sudah 9 bulan lebih, dan 10 bulan, enggak lahir anaknya gitu ya, sampai 16 bulan. Sehingga kandungan itu sangat besar sekali ya, jalan susah gitu ya, teman tidur di ranjang gitu ya. Dan ini bapak saya juga jadi bingung gitu ya, mau diajak berobat ke rumah sakit, orang tua saya ini nggak mau, ya dia takut. Kenapa takut? Ya dia pikir ini kan yang ada di kandungan itu bukan bayi, ya entah itu penyakit atau yang lainnya gitu ya. Karena apa? Karena ada tetangga dari desa saya itu ya ada yang melahirkan ular. Jadi timbul rasa ketakutan dalam diri ibu saya pada waktu itu saudara. Jadi nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu ya. Dan itu tinggalnya saya itu di desa ya, di desa saudara. Ya waktu itu ada orang hamil di layar desa itu, lahirnya itu ular gitu ya saudara ya. Sehingga ibu saya tidak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Dan akhirnya bapak saya pergi ke dukun. Jadi sekalipun ya keluarga saya itu Muslim, tapi ya masih percaya juga ke dukun gitu saudara ya. Ya minta jambi-jambi atau apa gitu ya untuk berobat, bukan ke dokter malah ke dukun. Lalu setelah diminum ya dari dukun itu, sorenya itu ibu saya itu mandi ya. Setelah mandi itu dibuat tidur ya, tidur sore. Anehnya saudara, setelah istirahat sore ya bangun tidur, itu kandungan yang besar sekali itu, yang 16 bulan itu tiba-tiba hilang begitu saja ya, tanpa ada pendarahan. Kandungan yang sudah gede itu tiba-tiba hilang begitu saja ya, sehingga membuat orang tua saya ini ketakutan, malah takut dan juga
cemas, pokoknya banyak inilah pertanyaan dalam diri bapak saya dan juga ibu saya. Ya tiba-tiba hilang. Kandungan yang besar itu tanpa pendarahan. Seperti itu, bukan melahirkan anak, tapi malah hilang. Itu. Lalu setelah itu ibu saya hamil lagi. Hamil lagi. Dan ini peristiwanya sama juga. Tapi kandungan ini bukan sampai 16 bulan atau 9 bulan, 16 bulan enggak. Ini 7 bulan. Ya, 7 bulan hamil, tiba-tiba sama peristiwanya sama. Bangun tidur tiba-tiba kandungannya tanpa pendarahan hilang. Seperti itu, saudara. Lalu hamil anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini tidak hilang. Lahir anak yaitu saya. Makanya saya dinamakan Rahtomo Jati. Artinya darah utama dan yang sejati. Jadi darah utama dan yang sejati ini darah beneran. Dan seperti itu. Sehingga pada saat saya lahir waktu itu ya, banyak orang itu pada pengen lihat. Ya, dia pikir ini bukan bayi beneran gitu ya. Karena kok hilang terus gitu ya. Dari pertama kedua hilang gitu ya. Apalagi ada tetangga desa ya, orang melahirkan itu ular gitu ya. Ini banyak orang pengen lihat ini bayi benar enggak gitu ya. Ternyata bayi benar. Yaitu lahirlah saya ini, saudara. Makanya saya dinamakan Rahtomo Jati, darah utama dan yang sejati, itu artinya. Dan hari kelahiran saya sama bapak saya itu sama, Minggu Kliwon, ya, wit fotonya sama. Jadi orang Jawa itu ya masih percaya tentang tanggal kelahiran. Karena hari kelahirannya sama, kalau orang Jawa itu nggak boleh satu rumah. Ya, kalau kelahiran sama, ya fotonya sama, nggak boleh tinggal satu rumah. Ya, saya nggak tahu juga itu karena supaya apa gitu ya. Akhirnya saya diserahkan diasuh oleh nenek saya, kakek nenek saya. Ya, dari sejak lahir saya diasuh oleh kakek nenek saya, dirawat oleh kakek nenek saya. Dan kakek nenek saya itu juga Muslim, saudaraku, tidak jauh dari rumahnya juga ada musola. Ya, saya pikir orang tua saya ya kakek nenek saya itu. Ya, saya dari sejak kecil saya pergi ke musola. Ya kan, saya belajar ngaji gitu ya. Saya belajar membaca ya, huruf Arab gitu ya, alif, ba, ta, za, zin, fa, qa, dalal, itu saya ngaji. Saya membaca huruf-huruf tulisan Arab itu saya belajar waktu itu. Dan saya juga sholat 5 waktu. Ya, saya sholat 5 waktu. Itu yang saya lakukan. Setiap hari saya sholat 5 waktu. Lalu ya, setelah kakek saya ini ya, merawat saya dididik oleh kakek saya. Ya, saya ngaji, saya sholat, bahkan saya senang sekali kalau pada saat bulan Ramadan itu ya, saya juga ikut puasa, ya, saya ikut puasa juga, dan senang sekali kalau disuruh mengumandangkan azan. Itu saya sangat senang sekali. Ya, saya senang sekali itu pada saat saya diminta untuk mengumandangkan azan. Padahal waktu itu masih kelas 5 SD itu. Ya, kelas 5 SD itu sudah ya, ada kesempatan untuk mengumandangkan azan gitu. Saya senang. Ya, kadang supaya saya bisa ada kesempatan untuk mengumandangkan azan, itu yang bagian ngatur speaker itu ya, itu saya kasih rokok supaya itu diberikan kesempatan ke saya. Jadi saya senang sekali. Ya, saya kalau ada di musola, saya sholat, lalu saya diminta untuk azan, itu saya senang. Karena apa? Karena suara saya dengar semua orang satu kampung. Itu saya senang sekali. Dan pada saat kelas 5 SD, itu kakek saya yang merawat saya, ya, yang membesarkan saya dari kecil gitu ya, itu sakit. Ya, kakek saya sakit. Dan pada saat sakit, kakek saya sakit ini dirawat di rumah sakit Yakub. Rumah sakit Yakub, apa itu rumah sakit Yakub? Yayasan Kristen untuk Umum. Ya, rumah sakit Yakub di Purwodadi, ya, Grobogan, Panti Rahayu. Itu ya, saudara ya. Dan pada saat dirawat rumah sakit itu, saya lihat itu ada gambar Tuhannya orang Kristen. Ya kan? Ada gambar Tuhannya orang Kristen dipasang di dinding itu. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, ini kan manusia, kenapa orang Kristen kok sembah sebagai Tuhan ya? Saya nggak bisa terima. Tapi saya bertanya-tanya terus, kan manusia itu, kenapa orang Kristen sembah dia sebagai Tuhan? Dalam hati saya bertanya-tanya terus. Dan setiap kali saya pulang sekolah, itu diajak untuk apa? Nunggu kakek saya yang sakit di rumah sakit itu. Dan di rumah sakit itu ada Alkitab yang ditaruh di meja. Terbitan Gideon itu ya, Alkitab kecil itu ya. Itu nggak ada perjanjian lama. Ya, adanya cuma Mazmur ya. Perjanjian lama itu Mazmur, kalau tidak salah Mazmur, Amsal, Matius sampai Wahyu. Dan itu saya ambil, saya coba, saya baca-baca. Setelah saya baca, ternyata orang Kristen itu mengajarkan sesuatu yang baik ya. Saya baca ada kata-kata hikmat, Amsal di sana.
kitab Mazmur saya baca, ya, lalu saya baca kitab Matius gitu ya, tapi nggak saya baca semua, cuma saya bolak-balik saya sekitar situ. Saya baca lalu Yohanes, kitab Yohanes itu dia mengajarkan tentang kasih gitu ya. Ternyata orang Kristen itu baik juga ya mengajarkan tentang kasih gitu ya. Sehingga membuat saya itu terus bertanya-tanya, tapi kenapa ya orang Kristen kok menyembah manusia ya? Bukankah Yesus itu manusia, dia nabi, dia bukan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya terus. Dan setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, kakek saya itu meninggal. Ya, kakek saya meninggal. Ya, kalau orang Muslim meninggal itu langsung dikubur. Ya, hari itu meninggal langsung dikuburkan. Dan pada saat kakek saya meninggal lalu dikuburkan, ya, setelah dikubur, sorenya pada saat saya tidur di ranjang, ya, itu waktu zaman itu belum ada listrik, ya, belum ada listrik. Ya, itu cuma lampu sumbu gitu ya, lampu sumbu, kadang lampu petromak gitu ya dinyalakan. Dan waktu itu lampu sumbu gitu ya, ada minyaknya gitu ditaruh di meja. Dan pada saat saya tiduran itu saya tidur itu ranjangnya ada lampunya, tapi bisa kelihatan dari luar, orang di luar itu kelihatan. Tiba-tiba kakek saya yang sudah meninggal itu kok seolah masih hidup gitu ya. Dia datang menjumpai saya dan saya ketakutan. Ya, saya ketakutan. Kenapa? Karena saya pikir kakek saya kan udah dikuburkan, udah meninggal, kok ini kok masih ada ya, masih hidup gitu ya. Dan akhirnya saya ketakutan, dan pada saat saya ketakutan, saya itu tiba-tiba nggak sadarkan diri, saya pingsan. Dan saya suasananya gelap gitu ya, saya pingsan lalu saya sakit. Nggak mau makan, kasih minum nggak mau, ya pokoknya sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit ke dokter, ya nggak sembuh. Dikasih obat nggak sembuh. Dibawa ke mantri suntik nggak sembuh juga. Ya. Lalu dikasih minum oleh dukun, dibawa ke dukun. Ya ini orang desa, orang kampung itu sering ke dukun, ya, sering pergi ke dukun. Ya, kasih minum dari dukun nggak sembuh juga. Ya, sehingga saya sakit, nggak mau makan, minum itu dipaksa juga. Sehingga saya kurus banget gitu. Waktu itu saya ingat kelas 5 SD itu saya kurus banget, tinggal kulit sama tulang gitu saudara ya. Lalu saya pada saat saya ketakutan seperti itu, pada saat saya sakit, dan pada saat saya tiduran begitu ya, saya cuma tidur saja. Tiba-tiba saya berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen. Ya, orang pakai jubah putih, ya, wajahnya berkilau-kilauan, saya nggak bisa pandang wajahnya. Sinarnya begitu luar biasa. Ya. Tiba-tiba itu menjumpai saya tanpa ngomong apa-apa. Dan pada saat saya berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen itu, ya, saya tiba-tiba merasa damai, merasa tenang, gak takut lagi. Dan saya mulai mau makan, saudaraku, dikasih makan, mulai mau makan. Dan akhirnya saya sembuh. Saya mulai bisa makan, kasih minum, mau minum, ya, akhirnya saya sembuh. Dan saya mulai pulih, mulai sehat lagi. Lalu setelah saya sembuh, saya minta kepada nenek saya, ya, saya minta kepada nenek saya panggil Mbak ya. Mbak, saya minta pindah ke SD Kristen. Lalu nenek saya katakan begini, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu ya dipikir orang kafir, ya gitu ya. Dianggap orang kafir karena apa? Mentuhankan manusia. Kamu mau jadi orang kafir, kamu mau pindah ke SD Kristen. Nah itu kata nenek saya. Lalu saya ceritakan, karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, ya, saya ceritakan ke nenek saya seperti itu, akhirnya saya diizinkan sekolah di SD Kristen. Ya, di SD Kristen itu ya bukan semuanya orang Kristen, justru malah banyak orang dari Muslim juga yang sekolah di SD Kristen. Nah, ya ternyata seperti itu. Saya juga sekolah di SD Kristen pada waktu itu. Itu padahal sekolahnya itu jauh dari tempat saya, dari desa saya, itu lain desa. Tapi karena saya pengen tahu tentang kekristenan, karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya minta pindah ke SD Kristen. Dan lalu akhirnya saya pindah ke SD Kristen. Dan di SD Kristen itu ya tentunya diajarkan ajaran agama Kristen juga. Diajar berdoa, ya, diajar Alkitab juga, pendidikan agama Kristen. Lalu ada tim dari Gideon ya, yang membagi Alkitab itu, saudara. Itu semua murid dibagikan Alkitab. Ya, Alkitab kecil yang saya jumpai di rumah sakit itu dibagikan ke murid-murid pada waktu itu. Dan saya senang dapat Alkitab itu. Ya, saya pulang itu saya baca-baca itu Alkitab, saya baca terus, saya ulang-ulang terus, saya baca terus. Ya, saya kantongin di saku. Ya. Kalau saya mau
ke belakang, ya kalau di kampung itu ya nggak ada restroom atau toilet di dalam rumah, itu ke belakang ya, kayak di kebun gitu ya. Saya bawa sambil saya baca, saudara. Saya merasa tenang, saya merasa damai gitu ya. Saya ya udah mulai bisa berdoa dalam nama Yesus. Padahal saya kan Muslim, dan keluarga saya juga masih Muslim semua. Dan saya masih ngaji, saudara, tapi saya berdoa juga dalam nama Yesus gitu ya. Saya sholat juga, masih sholat gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya lulus SD, saya disekolahkan di SMP negeri. Ya, saya mulai tahu, ya ternyata nenek saya itu bukan orang tua saya. Ya, nenek saya bukan orang tua saya. Setelah tahu, ya orang tua saya sendiri, ya kadang saya pulang ke rumah orang tua saya gitu, saudaraku ya. Ya ternyata tahu itu bukan orang tua saya, hanya yang merawat saya dari sejak kecil. Tahunya dari mana? Setiap kali saya nakal itu waktu kakek saya masih hidup ya, atau nenek saya sering katakan gini, kalau kamu nakal aku kembalikan ke rumah orang tuamu. Berarti ini bukan orang tua saya gitu ya. Akhirnya kasih tahu memang orang tuanya bukan kakek nenek saya pikir kan orang tua saya itu gitu ya. Itu saudara ya. Dan akhirnya setelah saya lulus SD, saya disekolahkan di SMP negeri. SMP negeri itu di kecamatan, saya tinggal di desa. Ya. Dan dari desa saya ke tempat sekolah itu jalannya jelek banget, becek sekarang. Sehingga saya di koskar. Ya, saya kos itu dari SMP sudah ngekos. Di SMP negeri itu ada pelajaran agama Kristen. Ya, setiap Jumat itu ya, orang Muslim pulang duluan. Ya, Jumatan, tapi orang yang agamanya Kristen tinggal di kelas. Untuk apa? Ikut pelajaran agama Kristen. Ya, untuk ikut pelajaran agama Kristen. Dan anehnya saya punya keinginan untuk tidak pulang, saya tetap duduk di situ. Ikut pelajaran agama Kristen. Ya, kamu kan bukan Kristen, kenapa kamu mau ikut pelajaran agama Kristen? Ya saya pengen ikut, boleh nggak gitu? Ya gurunya senang saja, ya boleh silakan. Ya, teman-teman saya juga mendukung, ya saya ikut duduk di sana, ikut pelajaran agama Kristen. Sehingga saya tahu kekristenan gitu, saudaraku ya. Lalu setelah saya lulus SMP, saya sekolah SMA, dan kebetulan SMA-nya itu pas SMA Kristen. Widya Wacana Poda di Grobogan, itu di kabupaten. Dan saya ngekos juga di sana. Ngekos. Dan satu kosan itu 9 orang, laki-laki semua. Ya, di SMA Kristen. Justru di SMA Kristen, ya bukannya saya ini makin pengen berjumpa dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Justru di SMA Kristen saya jauh dari Tuhan. Ya, sebagai orang Islam pun saya nggak pernah sholat juga. Ya, saya nggak pernah sholat. Dan saya juga tidak ada kerinduan untuk apa ya, tahu tentang kekristenan juga. Kenapa? Karena ya memang pergaulan. Dan firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya karena pergaulan, satu kosan itu 9 orang, ya kerjaannya cuma merokok, ya, minum, mabuk, judi, itu yang dilakukan saudaraku. Yang dikasih kasih uang orang tua, bukan untuk bayar sekolah, ya bukan untuk bayar untuk makan gitu. Kalau kos tetap kita bayar bulan. Kalau makan, kalau nggak ada uang sudah habis itu kadang kita kasuan. Ya, makan di warung bayarnya nanti gitu saudaraku ya. Karena apa? Uangnya habis buat judi. Ya karena pergaulan itu, maka saya juga ikut-ikutan gitu ya. Karena pergaulan itu. Ya. Dan saya ingat satu kamar teman saya itu orang Kristen. Ya, orang Kristen namanya Agus Sugianto. Makanya pada saat mendengar kesaksian saya di YouTube, ya, dia cari-cari saya, cari-cari nomor telepon saya segala macam, dia telepon saya. Dia kaget, kamu sekarang jadi Kristen, jadi pendeta lah. Dia kaget, saudaraku, oh iya kenapa? Ya itu karena doamu gitu, kan dia sering doakan saya. Ya, dia kaget, dia hubungin saya. Nah, sekarang dia juga jadi kepala sekolah, saudaraku. Dia di Solo, ya kepala sekolah. Ini apa SMA Kristen. Ya ini teman saya ini. Ya. Jadi saya tinggal satu kamar itu bersama teman saya. Satu kamar itu. Dan teman saya ini tiap bangun pagi itu bangunnya lebih awal. Bangunnya itu jam 5 dia sudah bangun. Ya, dia bangun, dia main gitar, dia selalu nyanyi. Ya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia selalu nyanyi begitu. Dia sungguh indah, lalu dia nyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Setelah itu dia berdoa, lalu doakan saya. Ya, pada saat saya tidur, saya kan tidurnya nggak terlalu pulas gitu ya. Dia selalu doakan saya, dia pegang kaki saya gitu ya, dia sambil doakan saya gitu ya.
Padahal saya lagi tidur waktu itu kan, saya merasa terganggu. Setiap pagi dia selalu nyanyi, dia selalu main gitar dan doakan saya. Dan saya tiap hari nggak pernah belajar sekarang. Ya, kerjaannya pulang sekolah, bukannya belajar, malah main judi bersama teman-teman. Ya, pulang sekolah kita ajak teman-teman itu satu kosan judi gitu ya, kasih uang orang tua buat judi gitu. Itu bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya. Jam segitu baru tidur. Itu kan plus-plusnya orang istirahat. Teman saya ini tiap pagi selalu main gitar, selalu nyanyi, lalu mendoakan saya itu yang dilakukan. Sehingga suatu kali saya kesel juga jengkel. Lagi tidur pulas, ini main gitar. Lalu pada saat dia sekolah, berangkat sekolah duluan, itu senar gitar itu 6-6-nya itu saya gunting. Saya gunting, saya kesel, saya jengkel. Karena apa? Karena ini bikin berisik. Saya gunting. Lalu pada saat pulang sekolah, teman saya ini nggak marah. Dia cuma tanya, ini siapa yang mutusin senar gitar saya ini? Ini digunting ya? Ini siapa yang gunting senar gitar saya? Saya, kenapa? Kamu berisik terus setiap pagi gitu. Saya tegur saudara aku. Saya tegur. Ya kamu bikin berisik. Ya tapi dia nggak marah, jangan gitu dong. Gitu. Kan saya juga beli ini senar gitar gitu. Ya kamu berisik, jangan bikin berisik. Dan akhirnya dia ganti senar gitar lagi. Tapi dia tetap terus setiap pagi tetap nyanyi. Ya, dia tetap melakukan hal yang sama. Dan akhirnya saya kasihan juga. Nggak saya gunting lagi, ya saya biarin aja lah. Saya biarin saja gitu. Dan pergaulan saya waktu SMA itu ngekos itu, waduh, kacau. Minum mabuk, judi, ya. Itu yang saya lakukan, merokok. Lalu berantem, berkelahi, itu yang saya lakukan. Dan waktu SMA saya ikut itu juga, saudaraku ya, sasana tinju juga. Saya ikut tinju juga, sehingga ya, karena merasa bisa tinju, kadang merasa kayak jagoan gitu, ya kerjaannya berantem. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, kerjaannya berantem, ada biarpun SMA di daerah, itu ada geng-gengan gitu ya. Itu kerjaannya berantem, saudaraku. Itu yang saya lakukan. Lalu SMA kelas 3 ini makin kacau. Makin kacau kenapa? Yaitu dikasih uang orang tua, bukan buat biaya sekolah, tapi buat judi ya. Akhirnya habis itu nggak bisa bayar uang sekolah. Dan saya mau dikeluarkan juga dari sekolah itu. Ya, mau dikeluarkan dari sekolah itu, lalu orang tua saya dipanggil, ya saya dimarahin orang tua. Nah, orang tua saya bayar, tapi setelah itu dia kasih duit buat itu juga, buat judi lagi, buat ya semuanya sendiri, buat minum dan sebagainya. Tapi saya ngomong sudah dibayar gitu ya sama orang tua saya. Dan suatu kali saya mau ujian, saya nggak bisa bayar itu uang sekolah itu. Dan SMA, saya udah bisa melakukan kejahatan sekarang. Saya kuranmor, itu bersama dengan teman-teman gitu ya, motor diparkir, lalu kita ambil gitu ya, pakai konjelator gitu, kita jual ke penada gitu. Waktu itu seperti itu sudah. Itu yang saya lakukan. Saya jauh dari Tuhan. Saya nggak pernah sholat juga gitu ya. Saya sebagai orang Islam nggak pernah sholat lagi. Yang saya sholat itu hanya SD, waktu SD itu saja. Ya, saya ngaji, saya sholat itu waktu kakek saya masih hidup. Itu ya. Tapi setelah SMP, SMA, waduh saya nggak karuan ikut saya. Yang menuruti kehendak saya sendiri. Ya, SMA sudah melakukan banyak hal yang tidak baik. Hal dosa kan. Lalu ya saya SMA itu ya, sudah bolos, sudah berani bolos ke Jakarta. Kumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Ya, caranya itu kuranmor itu. Dan untuk bayar uang sekolah supaya bisa ikut ujian. Dan setelah lulus SMA, saya ke Jakarta itu malah lebih parah lagi. Kita ya, punya komplotan. Komplotan ini komplotan curanmor, saudara. Ya, curi motor, curi mobil gitu. Ya, saya ikut-ikutan karena waktu itu saya yang paling muda gitu ya. Ya itu ada kepalanya saya yang ikut-ikutan gitu ya. Dan itu kacau banget. Di Jakarta kehidupan saya kacau sekali saudaraku. Kacau sekali. Dan anehnya, ya, pada saat ada penggerebekan itu saya waktu itu tinggal di Jurang Bintaro. Jadi kontrak satu rumah itu buat komplotan perampok ya, pencuri gitu ya. Merampok, mencuri motor, mencuri mobil ya, menodong dan sebagainya begitu saudara. Itu di Bintaro. Dan suatu kali ini komplotan ini digerebek polisi saudara. Pada saat digerebek polisi, anehnya saya tidak ada di tempat. Saya tidak ada di tempat. Dan saya lolos, saya kabur. Teman saya ada yang
ditembak kakinya, dibawa ke kantor polisi gitu ya. Ada yang ditembak langsung juga, ada yang meninggal saudaraku. Ya, tapi saya bisa lolos, saya kabur, pas saya nggak ada di tempat. Saya ketakutan. Dan akhirnya saya dengan modal ijazah SMA, ya, saya punya ijazah juga waktu itu sudah saya bawa juga. Dengan modal ijazah SMA, saya cari lowongan di koran. Dan akhirnya saya diterima bekerja di perusahaan farmasi di daerah Simpangan Depok ya, Cimanggis. Nah, di sana saudaraku, ya, itu saya bagian packing, ngepak-pak obat itu yang belum di blister itu. Ya, itu banyak sekali itu obat itu ya. Itu saya bagian ngepakin itu ya, setelah di blister, saya bagian ngepak obat itu. Dan di situ obat yang belum di blister karena itu saya masukkan ke kantong plastik, lalu saya taruh di loker. Setiap pulang kerja, ya seberapa banyak saya bisa bawa, saya bawa. Saya taruh di kaos kaki, saya taruh di ini ya, ketiak kanan kiri gitu, saya ikat di plastik gitu saudara ya. Itu keluar dari pos satpam yang diperiksa itu hanya tasnya saja, tasnya diperiksa, tapi badan enggak. Sampai di kosan itu saya hitung, lalu saya jual. Anehnya, tukang obat di pinggir jalan itu mau beli saudara. Jadi tiap hari itu saya pulang jual obat itu tiap hari saya selalu dapat uang yang 500.000, kadang 800.000 itu. Zaman dulu besar sekali. Zaman dulu besar sekali. Ya, obat satu butir ini, ya, yang harganya Rp500 kita jual 100, dan itu bisa 4.000 butir. Dan itu yang saya lakukan. Dan akhirnya perusahaan ini curiga. Kenapa? Karena bahan baku segini kok hasil produksi segini ya? Curiga. Ya, akhirnya mulai tahu ternyata ini ada yang tidak beres. Ya, ada orang yang mencuri kan gitu ya. Dan setelah diselidiki ya, dengan security yang ada di sana, dan akhirnya perusahaan itu menyediakan loker itu. Ya, security itu bersama dengan polisi. Karena sudah diketahui bersama dengan polisi dari Simpangan Depok, yaitu loker-loker diperiksa, dan ternyata bukan hanya saya. Ya, ada beberapa orang juga, dan mereka dibawa ke kantor polisi. Dan anehnya, saya pas badan saya kurang enak, ya, saya nggak masuk kerja. Lalu saya dengar kabar itu perusahaan di kamu, tempat kamu bekerja itu didatangin polisi. Wah, saya mulai takut, itu pasti itu. Dan akhirnya saya dicari juga sama polisi saudara, dan akhirnya saya melarikan diri, saya kabur di daerah Tangerang. Saya ketakutan waktu itu saudara. Saya di daerah Tangerang. Saya jumpai teman SMA saya yang bekerja di Tangerang. Dan saya minta dicarikan pekerjaan yang baik-baik saja kan gitu ya. Ini teman saya lugu, teman saya baik ini. Saya lari di sana, saya tinggal tempat teman saya. Akhirnya dicarikan pekerjaan, dan saya dapat pekerjaan di sana di daerah Jatimulyo. Saya bekerja di perusahaan keramik waktu itu. Ya, saya bekerja di sana. Lalu saya ngekos sendiri, dan di samping kosan saya itu ada orang Kristen main gitar, dan dia nyanyi lagu pujian. Ya, lagu pujiannya yang sering dinyanyikan teman SMA saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu yang dinyanyikan. Lalu saya tersentuh. Dan saya samperin orang ini, saya tanya, Mas, agamanya Kristen ya Mas? Oh iya, saya Kristen. Kenapa Mas? Kok tanya begitu? Saya ngaku saya Kristen. Saya juga Kristen gitu. Padahal saya Muslim, KTP saya Islam. Saya juga Kristen gitu. Oh iya, Kristen ya? Kalau gereja kemana Mas? Gimana gereja mana? Dia tanya begitu. Wah, saya nggak pernah gereja itu. Oh enggak, besok saya ajak ke gereja. Dia tanya begitu. Oh enggak, besok saya ajak ke gereja. Itu pas malam minggu saudara. Oh boleh, saya mau. Akhirnya saya diajak ke gereja pagi-pagi, ibadah jam 7. Saya diajak ke gereja, dan itu gereja cukup jalan kaki ya dari tempat kosan itu. Yaitu saya diajak ke gereja, saya pikir kan gereja itu bangunan permanen gitu ya. Oh ini hotel restoran ya? Hotel restoran Istana Nelayan di Jatimulyo saudara. Nah, tapi saya lihat orang pada masuk ke sana, ke ruangan itu datang banyak di restorannya itu. Ternyata ibadahnya di situ. Dan lalu saya diajak masuk ke sana, saya lihat orang sudah banyak. Dan lagu puji-pujian sudah dinaikkan. Dan anehnya, lagu pujian yang dinaikkan itu lagu pujian yang saya dengar teman saya nyanyi itu.
aku mengasihi Engkau Yesus. Dan pada saat saya mendengarkan lagu pujian itu, saya bisa dijamah Tuhan ya, lawat Tuhan. Saya bisa mengeluarkan air mata, saya nangis terus kan. Masuk ke ruangan itu, saya berlawat Tuhan, saya nangis terus. Pada saat dengar lagu, aku mengasihi Engkau Yesus, lalu setelah itu lagu-lagu sukacita, anehnya tetap bisa nangis terus. Lagu sukacita dinaikkan itu, saya bisa nangis. Dan pada saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, itu tentang pertobatan. Saya mendengar firman Tuhan itu bisa mengeluarkan air mata terus kan. Saya menangis terus. Saya ingat tentang dosa-dosa saya. Yang saya menyesali apa yang saya lakukan. Dan pada saat hamba Tuhan ini tantang untuk terima Yesus ya. Yang mau terima Yesus suruh maju ke depan gitu ya. Ditantang untuk terima Yesus. Tanpa saya ngomong sama teman saya di sebelah saya, ngajak saya langsung ke depan. Saya langsung jalan ke depan. Dan saya dibimbing untuk membuka hati terima Yesus. Dan firman Tuhan memang katakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Dan saat itu saya mengaku Yesus Tuhan, saya minta ampun pada Tuhan. Saya membuka hati terima Yesus. Dan saya merasa damai sejahtera luar biasa dalam diri saya. Saya merasa ada beban yang terlepas dalam diri saya. Yang tadinya ketakutan mulai dilepaskan. Dan akhirnya minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya itu ada baptisan. Lalu saya mengambil formulir baptisan. Saya menyerahkan diri untuk dibaptiskan. 9 April 1995 saya dibaptis. Jadi itu kelahiran baru saya. Ya harusnya kita yang sudah lahir baru ya, terima Yesus, kita harus tahu kapan kita lahir baru. Ya memang kita lahir dalam dunia, kita perlu ingat ulang tahun kita. Tapi tidak kalah penting, pada saat kita membuka hati terima Yesus, itu hari kelahiran baru kita. Dan hari kelahiran baru saya 9 April 1995. Saya membuka hati terima Yesus, saya dibaptis. Dan benar saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu benar-benar saya alami. Benar-benar saya alami. Saya menjadi ciptaan yang baru. Saya menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan setelah saya dibaptis, saya menjadi ciptaan yang baru, saudaraku, yang lama sudah berlalu. Dan itu benar-benar kehidupan lama saya telah dikuburkan. Ya, yang dulunya saya perokok berat, saudaraku ya. Sehari bisa habis 3-4 bungkus gitu. Pokoknya saya merokok. Kadang saya minum minuman keras, saya minum anggur, saya minum whisky, saya minum gitu ya. Saya senang banget. Ya, minum-minuman itu, saya rokok itu nggak bisa putus kan. Saya merokok terus, saya sudah kecanduan rokok ya. Kadang ganja juga ya. Itu. Tapi setelah saya membuka hati terima Yesus, itu benar-benar yang lama sudah berlalu. Sampai sekarang satu batang pun nggak pernah saya hisap. Sampai sekarang. Benar-benar Tuhan ubahkan hidup saya. Pikiran saya dibarui. Perkataan saya, kalau dulu saya ngomong kasar pada orang, ya, orang nggak kenal, jumpa di jalan saja, ya, lihat-lihatan bisa berantem, ya, ngomong kasar segala macam. Dan itu hilang semua setelah saya buka hati terima Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap acara ibadah, setiap kegiatan ibadah, apapun saya ikuti, saudara. Dan itu kasih mula-mula saya. Saya ingat, saudaraku, ya, ibadah 3 kali dalam sehari itu saya selalu ikut. Bahkan saya melibatkan diri menjadi anggota pendosa taat. Supaya apa? Saya bisa seharian ada di gereja, saudaraku. Ya, ada pelatihan-pelatihan saya ikuti, saudaraku. Ya, ada ibadah kami minggu saya ikuti. Dan di kosan saya itu, saya punya tip mini combo. Ya, yang tadinya itu saya selalu setel lagu-lagu dunia, lagu dangdut dan sebagainya, saudara. Nah, setelah saya membuka hati terima Yesus, itu saya selalu setel lagu rohani. Ya, lagu rohani, lalu saya setel radio, itu radio Pelita Kasih. Itu radio favorit saya, saudara. Radio Pelita Kasih itu yang saya selalu dengarkan. Ya, setiap malam itu ada lagu-lagu pujian, lalu ada renungan firman Tuhan. Dan di tengah acara itu ada promosi penerimaan
mahasiswa baru sekolah tinggi teologi. Wah, ada penerimaan mahasiswa baru sekolah tinggi teologi bagi setiap saudara yang terpanggil untuk diperlengkapi untuk masuk dalam sekolah tinggi teologi. Silakan mendaftar di sini, gitu saudara ya. Itu di Jakarta. Saya di Tangerang. Dan akhirnya saya merasa terpanggil. Saya merasa terpanggil, lalu saya yang mendaftar di sekolah teologi yang dipromosikan di radio itu. Dan akhirnya saya masuk ke sana menjadi mahasiswa sekolah teologi. Saya pengen belajar benar dengan Tuhan. Dan saya pengen melayani Tuhan lebih lagi. Dan akhirnya saya masuk di sekolah tinggi teologi dulu Jakarta. Saya belajar firman Tuhan di sana, saya dibentuk di sana, diproses di sana, saudaraku. Ya. Setelah lulus sekolah teologi S1, ya, saya dipertemukan dengan seorang perempuan sebagai istri saya, saudara. Dan diminta pelayanan di rumahnya untuk khotbah, ya kan? Dan di situ ternyata jodoh saya di sana. Ya, anaknya yang punya rumah, saudara. Dan anaknya yang punya rumah ini, ya, ternyata yang mulai dekat dengan saya, dan akhirnya pacaran dan menikah. Dan saya menikah dengan anaknya seorang polisi, saudara. Yang dulunya dikejar-kejar polisi, saya dapat mertua polisi. Waktu itu pangkatnya masih komes, pangkat terakhir bintang 1, brigadir jenderal polisi, saudara. Saya renungkan kebaikan Tuhan luar biasa. Saya menikah tahun 2004. Setelah lulus teologi, 2003 dipertemukan dengan jodoh saya 2004. Dan saya menikah, diberkati di gereja. Saya nggak minta uang sedikit pun dari orang tua saya, keluarga saya. Ya, karena keluarga saya sudah tidak perhatikan saya waktu itu, saudara. Karena apa? Ya, dia tahu kehidupan saya kan nggak jelas waktu itu. Ya kan? Keluarga saya juga muslim. Bukan masalah muslimnya muslim toleran kalau keluarga saya, saudara. Cuman kehidupan saya kan jahat. Ya, keluarga saya sudah diurus gitu ya. Tapi tiba-tiba ini kok mau menikah gitu ya. Saya kasih undangan semua, termasuk keluarga saya, orang tua saya. Kaget. Ini menikah sama anaknya polisi gitu kan. Dan mereka semua datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, orang tua saya, nenek-nenek saya, ya nenek saya, dari ibu saya, dari orang tua saya. Paman saya semua datang ke Jakarta. Mereka pakai peci, pakai kerudung, saudara. Masuk ke gereja, karena saya diberkati di gereja. Itu hari pertama. Hari kedua, itu resepsi pernikahan, ya, dihadiri banyak orang. Ya, banyak pejabat-pejabat polisi ya, pada hadir gitu ya. Dan itu membuat keluarga saya pada heran, pada kagum. Ya, bisa menikah semewah ini, ya, kamunya sebanyak ini. Ya, sedangkan nggak pernah minta uang kan gitu ya. Nah, di situ dia sudah mulai kagum, keluarga saya sudah mulai heran. Lalu saudara, setelah saya menikah 2004, 2006 itu saya mulai punya anak. 2006 mulai punya anak. Dan pada saat ya, tengah malam ya, saya punya anak 2006 ya. 2006 saya punya anak, ya tengah malam, saudara. Tengah malam itu orang tua saya telepon ke saya kalau ibu saya sakit keras. Kalau ibu saya sakit keras. Ya, keluarga sudah kumpul, ya, keluarga semua sudah kumpul, ya, pokoknya sudah inilah, sudah berserah lah. Dipanggil itu ya ke keluarga semua, karena memang sudah nggak ada harapan gitu ya. Saya ditelepon, kasih kabar, ya nggak bisa pulang, karena itu malam-malam, jam 11 malam, kan gitu ya, nggak mungkin. Lalu saya katakan pada adik saya, tolong itu speaker telepon bunyikan. Saya mau berdoa dulu buat ibu. Ya, saya berdoa, saudara. Ya, tolong bunyikan, saya mau berdoa. Dan akhirnya saya berdoa buat ibu saya. Ya, saya berdoa, saya doanya begini, dalam nama Yesus, segala kuasa bukan dari Tuhan, roh maut, kami patahkan dalam nama Yesus. Kalau ini belum waktunya Tuhan. Ya, ibu saya meninggal, kami patahkan segala kuasa bukan dari Bapa dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan saat itu juga, saudara, tiba-tiba ibu saya bisa sadar dan minta minum. Ya, lalu diberi makan, bisa makan, lalu sembuh. Saat itu juga, hanya melalui telepon. Akhirnya papa saya mulai tanya, kok bisa ya? Hanya doa melalui telepon kok bisa sembuh gitu ya. Akhirnya pada saat ke Jakarta tahun 2007, ya dia ingin tahu tentang Yesus. Dan akhirnya membuka hati terima Yesus, saudaraku, bertobat.
2007 bapak saya dibaptis, baptis Islam, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu 2015, ya 2015, mama saya terima Yesus. Jadi 2007 bapak saya terima Yesus, ya bapak saya terima Yesus. Mama saya justru yang disembuhkan nggak terima Yesus. Masih nunggu, saudara. Setelah bapak saya meninggal 2015, mama saya minta dibaptis bersama dengan adik saya, minta dibaptis. Dan benar kata firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Mama saya minta dibaptis sama adik saya. Masih ada satu yang belum. Ya, adik saya yang nomor 3 belum. Ya, karena memang ya, mereka sudah ya, punya keyakinan ya, yang lama ya, keyakinan saya yang lama. Mereka masih pakai peci, ya, istrinya pakai kerudung gitu ya. Ya, kita menghargai perbedaan. Tapi saya punya keyakinan, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Puji Tuhan. Ya, kalau saya sekarang melayani Tuhan, itu merupakan kebanggaan saya, saudaraku. Merupakan kebanggaan saya. Sekarang saya boleh melayani ya, sebagai pembalap cepat GBI New Life in Christ Jakarta, dan saya sebagai dosen di STT Rahmat Immanuel Jakarta. Kalau saudara mau belajar silakan. Ya. Salah satunya mahasiswa ada Pastor Aris ya, Pastor Ibu yang tinggal di Newcastle di Australia. Itu mahasiswa S2 di STT Rahmat Immanuel. Ya, saya ngajar di kelasnya. Ya itu saudaraku ya, dan saya bangga sekali boleh melayani Tuhan. Saya salah satu dosen di STT Rahmat Immanuel. Ya, kalau saudara mau belajar di sana, saya sebagai wakil ketua 3 bidang mahasiswaan, saudaraku. Dan saya juga melayani aktif di YouTube juga, saudara ya. Saya melayani di channel YouTube saya juga. Puji Tuhan, saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya bangga sekali. Jadi mertua saya ini kelihatannya ada Pak polisi juga ya. Mertua saya polisi, ya, tapi sudah pensiun. Sekarang yang meneruskan ipar ya, udah komus juga ya. Ya, mertua saya orang Bali, pensiun 2012. Ya, puji Tuhan, dan saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya boleh melayani Tuhan dan banyak jiwa-jiwa sudah datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kesaksian saya. Ya, teman-teman yang terkasih, itulah kesaksian perjalanan hidup seorang yang sangat taat menjalankan ajaran agama sebelumnya dan dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran hingga akhirnya menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, pertanyaan, bahkan risiko kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Namun ia tetap melangkah sesuai dengan keyakinan yang telah ia temukan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan rohani yang unik. Apapun latar belakang seseorang, pencarian akan makna hidup, kebenaran, dan hubungan dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat pribadi. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 13, "Maka kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Ya teman-teman yang terkasih, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini, kita diberkati, iman kita dikuatkan, dan tentunya kita juga harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bagikan kesaksian ini kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, dikuatkan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.